dia baru pertama kali hadir, maka ayo bersama-sama kita ikuti sharing materinya seperti biasa, dan nanti kita mulai di akhir nanti ada pengumpulan username dan email ya, karena ini adalah Zoom terakhir kita di bulan puasa. Hari Rabu besok tidak ada Zoom, dan nanti akan ada Zoom lagi tanggal 15 ya, itu Zoom perdana setelah kita Lebaran, dan nanti pada Zoom tanggal 15 itu akan diumumkan ya, atau akan langsung kita bisa saksikan live siapa saja yang dapat reward ya pada hari itu. Oke, saya langsung share screen aja. Ya, sudah tampil ya Kang Erdi dan sebagainya, termasuk pengumpulan siapa saja yang ikut dalam promo-promo kemarin. Oke, kita mulai aja ya. Nah, kita mulai dari tren AI yang terjadi di dunia ya. Jadi dari mulai bertahun-tahun yang lalu, AI itu selalu diharapkan bisa menjadi sebuah terobosan teknologi yang sangat luar biasa, bekerja dengan betul-betul cerdas dan bermanfaat ya, memudahkan semua urusan orang. Tapi ternyata dalam perjalanannya cukup panjang sekali dan tidak semudah itu. Ya, tidak semudah itu. Dan baru berhasil itu mulai naik namanya itu pada ketika sebuah chatbot ya, sebuah chatbot itu dipasangin AI atau yang dikenal dengan ChatGPT milik perusahaan yang namanya OpenAI. Nah, itu mulai dia kelihatan hasilnya yang luar biasa, berfungsi luar biasa. Dia bisa mengerti orang ngomong, jawab dengan selayaknya jawaban manusia ya, dan seterusnya. Bahkan disuruh apa aja dia bisa. Ya, termasuk pengembangan dari GPT yang dipakai oleh ChatGPT itu malah sekarang sudah dipakai untuk audio, untuk video. Kita bisa ngomong, saya bisa berbicara seperti sekarang ini, dan tiba-tiba suara saya ini berubah dengan nada suara yang sama, tapi berubah jadi bahasa Cina, ya, berubah jadi bahasa Arab, berubah jadi bahasa Jerman, berubah dan seterusnya. Ya, itu pengembangan dari GPT-4 ya, GPT model 4 ya, atau AI yang sudah di training sampai level 4 ya, sampai level 4. Gampangnya begitu. Nah, semenjak keberhasilan itu, akhirnya banyak industri yang mengejar AI, ya. Dan banyak sekali orang yang mengembangkan sistem AI. Bahkan sampai hari ini, sistem AI itu jumlahnya bukan cuma ratusan, bukan cuma ribuan ya, tapi puluhan ribu sistem AI. Tapi tidak semuanya mereka bisa selesai dengan cepat dan sempurna. Kenapa? Ternyata AI itu butuh untuk di-training. Dan men-training AI ini membutuhkan data yang sangat besar. Jadi kalau kita mau AI-nya itu kayak manusia, waktu nanti dia ngomongnya kayak manusia, maka AI-nya harus belajar karakter dan ekspresi dari manusia, intonasi dari manusia, ya, cara gaya bicara manusia. Nah, oleh karena itu dibutuhkan jutaan manusia untuk men-training AI ini, ya. Karena bukan cuma data. Kalau dia cuma data, mungkin dia bisa ngejar dari data yang ada di Google, itu udah beres ya. Tapi yang dia butuhkan adalah karakternya itu. Itu yang nggak bisa. Nah, ketika kita ngomong jutaan manusia yang bisa mengakses untuk memberi training, maka komputernya juga komputer yang harus bisa menampung jutaan manusia. Ya, dan jutaan manusia ini semuanya mengeluarkan kata-kata yang beda-beda satu sama lain. Oleh karena itu juga harus ada penyimpanan yang sangat besar. Jadi kalau kita lihat ya, seperti yang Anda lihat di layar di bagian bawah, itu banyak sekali yang dibutuhkan, dan ini bisa sampai miliaran atau ratusan juta dolar mungkin ini ya yang dibutuhkan ya. Karena butuh hardware yang sangat mumpuni, butuh data yang sangat besar. Karena datanya besar, butuh penyimpanan, butuh infrastruktur, ya, butuh R&D, dan R&D itu nggak sembarangan orang. Orangnya harus orang-orang yang punya talenta yang sangat bagus, ya. Belum lagi kebutuhan kos harian atau bulanan seperti listrik, pendingin, dan lain sebagainya. Dan itu besar sekali, dan tidak semua perusahaan startup AI itu mampu, ya, mampu. Nah, lalu bagaimana caranya supaya mereka bisa mengembangkan AI-nya atau sistem AI-nya supaya bisa matang sistem AI-nya tadi?
Nah, dari dulu nggak ada solusi kecuali pada mulai tahun 2016 ya ada seseorang dia yang mempunyai ide untuk membangun sebuah jaringan yang disebut jaringan Golem ya. Jaringan Golem ini adalah jaringan yang dibangun dengan teknologi blockchain ya. Karena dengan blockchain itu semuanya bisa terdesentralisasi. Artinya apa? Artinya nggak ada yang menguasai, tidak ada entitas yang menguasai. Sehingga semua orang di seluruh dunia bisa mengakses tanpa ada hambatan. Ya, nah itulah diciptakan blockchain di dalam Golem ya untuk bisa orang-orang ini semua mentraining AI. Nah terus apa yang disiapkan Golem? Golem menyiapkan jaringan sehingga seluruh orang di dunia itu bisa membagikan komputernya atau sebagian dari komputernya untuk bisa ditaruh di Golem dan dipakai orang lain. Ya, dan itu berhasil. Ya, dan itu berhasil. Ya memang ada yang kecil-kecil tapi juga ada yang besar. Jadi dia punya satu server besar isinya itu komputer semua dimasukin ke Golem semua. Bisa ya. Tentunya nanti mereka dibayar karena mereka menaruh komputernya sebagian di sana, setiap ada yang pakai dia dibayar. Nah, Golemnya menyiapkan tempatnya dan startup company itu menggunakan atau perusahaan-perusahaan AI menggunakan komputer-komputer tadi ya. Dan Golem ini teman-teman bisa cek langsung di websitenya ya. Ada golem.network ya. Anda bisa cek sendiri, Anda bisa lihat apa yang terjadi di sana. Karena Golem ini besar sekali. Nah, Golem karena di sana ada terjadi sewa menyewa daya komputasi, di akhirnya pasti ada aliran dana di sana, ada transaksi uang, ya. Nah, supaya transaksi uangnya ini bisa menguntungkan Golem dan juga murah buat orang-orang yang menggunakan supaya harganya murah, akhirnya Golem membuat satu token yang namanya token GLM, ya atau token Golem. Nah, jadi seluruh transaksi yang terjadi di dalamnya Golem Network itu harus menggunakan token Golem ini. Nah, karena AI itu memang lagi sangat ramai sekali dari mulai katakan tahun 2019 yang lalu itu ramai sekali sampai sekarang ya semakin tahun semakin ramai ya itu akhirnya Golem token ini diperdagangkan dengan sangat ramai sekali juga ya. Dan itulah juga kenapa GLM token ini sekarang sudah ada hampir di semua exchange di dunia ini ya. Ya bahkan di yang terkemuka yang kita kenal seperti Binance, Coinbase, Qcoin, Uniswap itu semua ada Golem. Bahkan di lokal aja seperti toko kripto dan Indodax itu sudah ada Golem di sana. Ya, karena Golem ini betul-betul digunakan ya, betul-betul digunakan. Dan supaya Anda bisa yakin dengan kualitas atau performance dari token GLM, Anda bisa buka di CoinMarketCap ya. CoinMarketCap ini sebuah website yang sangat terpercaya dan dia yang membuat bisa dibilang dia melaporkan seluruh koin dan token kripto yang ada di dunia ada di sana. Ya, tinggal Anda buka aja CoinMarketCap. Nah, nanti di sana Anda cari Golem, ya Anda bisa lihat nanti bagaimana statistik dari Golem, ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya di statistiknya Golem ini Anda bisa buka sendiri. Harga terendah atau di awal dulu Golem itu cuma Rp137 harganya ya. Ya, dan dia masih baru ini ya, tokennya baru berapa tahun ya dari 2017 ya kan. Nah, tapi dia sudah pernah menembus angka Rp19.000. Nah, itu berapa persen itu naiknya? Ya, tinggi sekali. Ya, dan bahkan kita juga bisa lihat datanya bahwa market cap dari koin ini atau dari token Golem ini itu Rp8,26 triliun dengan volume perdagangan Rp640 miliar per 24 jam. Ya, jadi ini dahsyat sekali ya. Keren banget nih koin ini. Nah, dan yang membuat dia juga bisa diperdagangkan sebesar itu ya karena juga dari supply total 1 miliar token totalnya sudah beredar semua 1 miliar tokennya itu. Sehingga siapapun orang yang butuh menyewa daya komputasi di dalam Golem Network itu beli tokennya harus di pasar. Ya, karena sudah tidak ada lagi yang megang selain pasar, ya. Nah, karena perdagangannya seperti itu, orang semua pada beli di sana, itulah yang membuat harganya begitu bagus, ya, harganya bagus, ya. Dan sampai hari ini juga harganya stabil, ya, harganya itu stabil, ya. Nah,
dari sini, dari transaksi-transaksi ini ya semakin mudah, dan begitu ini token Golem sudah berjalan ya dan sampai transaksinya segitu, ternyata market tetap minta lebih lagi ya, tetap naik terus marketnya. Bahkan sebuah website yang namanya precedenceresearch.com itu membuat satu penelitian di mana permintaan pasar itu akan naik terus, bahkan di sampai 2032 itu diperkirakan dia sudah sampai 2.500 ya miliar ya 2.500 miliar dolar ya, itu nilai pasarnya sampai 2032. Anda bisa cek juga di www.precedenceresearch.com ya. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana kalau ini permintaannya naik terus, apakah Golem itu bisa menyediakan daya komputasi yang cukup untuk dipakai oleh mereka semua, ya kan? Nah, karena apa namanya pasarnya seperti itu, Recording in progress. disinilah Zenkira itu hadir. Zenkira ngelihat sebuah peluang ini, akhirnya dia ambil dan dia mulai mendirikan perusahaan Zenkira ya, mulai setahun lebih yang lalu ya, kurang lebih pada Januari 2023 oleh seorang pakar komputer yang bernama Sam Fendor ya, Sam Fendor. Memang beliau ini cuma seorang pakar IT ya, dan kerjaannya juga di AI. Tapi nama beliau ini mulai akhirnya dikenal di Zenkira ini. Ya, dia punya visi, dia menjadi penyedia komputasi atau daya komputasi terdesentralisasi terbesar di Golem. Jadi impiannya si Zenkira ini, dia mau jadi penyedia daya komputasi terbesar di Golem. Ya, nah berarti Zenkira butuh dana berapa ratus miliar dolar kalau untuk dia menjadi yang terbesar. Nah, di sini uniknya, akhirnya Zenkira itu dia membuat sebuah bisnis model yang sangat keren banget, ya. Di mana Zenkira dia akhirnya menjadi penengah, di mana dia memberi fasilitas untuk para AI company, perusahaan-perusahaan AI yang baru itu, dan juga kepada komunitas-komunitas seperti kita ini yang mau saling berbagi dan saling berbagi fasilitas dan berbagi hasil. Ya, nah akhirnya terciptalah Zenkira ini, dan Zenkira ini baru satu tahunan ini, tapi punya performance yang juga cukup bagus ya. Dan kita di Indonesia juga kita bersyukur kita dapat bagian, dan Zenkira ini sekarang ini sudah berjalan di beberapa negara ya, termasuk di Korea, termasuk di Vietnam, dan di beberapa negara di Eropa ya. Ini sudah mulai berjalan ya. Dan untungnya Indonesia juga dapat di awal-awal, jadi kita enak, kita nggak dapat sisa-sisa ya, kita dapat di awal-awalnya, ini yang bagus. Nah, inilah peluangnya ya teman-teman, peluang dari Zenkira ini yang dia akan dengan konsepnya dia bisa memberikan kita hadiah GLM token yang bagus tadi itu ya, sebuah token yang keren itu, dengan konsepnya bisa memberikan hadiah GLM token ini ya, dengan berbagai macam cara. Nah, salah satu caranya adalah bagaimana caranya? Ya, caranya mudah sekali ya. Yang pertama adalah silakan Anda membuat akun Anda di Zenkira ya. Silakan Anda buat akun itu gratis ya. Anda bisa buat akun itu gratis. Caranya bagaimana? Anda segera minta link Anda dan Anda mulai menikmati Zenkira Anda. Ya, itu cara yang pertama. Nah, setelah akun Anda sudah jadi, maka langkah yang berikutnya yang Anda lakukan adalah Anda mulai mau terima rewardnya ini ya. Anda mulai training AI ya, karena sekarang di mana-mana dibutuhkan training AI ya. Training AI teman-teman ya, itu bukan hanya ada di Zenkira, di tempat lain juga banyak ya, dan tetap sama dibayar, cuman biasanya dibayarnya kecil. Kita dibayar $1 setiap menyelesaikan misalnya 100 tugas misalnya ya, 100 tugas dibayar $1, 100 tugas dibayar $1 ya. Kalau di Zenkira dia enggak, dia lebih besar dari itu, jauh malah kita dibayarnya jauh ya, dan nanti masih banyak keuntungan yang lainnya. Bagaimana cara AI training? Caranya mudah sekali. Ketika Anda sudah punya akun Zenkira Anda masuk ke menu dan buka AI training, nanti akan ada tampilan kurang lebih seperti ini tampilannya ya.
Di situ ada tempat Anda disuruh mengetik sebuah kalimat, ya, apa aja silakan Anda ketik. Nah, kalimat inilah yang dipakai untuk belajar oleh AI. Jadi AI nanti akan belajar kata baru atau cara penyusunan kalimat yang baru untuk mempelajari karakter orang. Ya, contoh ada orang yang menulis misalnya seorang pria mengenakan kaos hitam sedang menendang bola. Ya, ada yang begitu. Ada lagi yang nulisnya bukan begitu. Ada yang menulisnya itu seorang pria menendang bola dan dia mengenakan kaos hitam. Nah, ini dipelajari oleh AI cara-cara menuliskan kalimat. Dan AI akan menerjemahkan kalimat itu menjadi gambar. Ya. Nah, setelah gambarnya jadi, nanti kita nilai. Kita dikasih 3 penilaian. Yang pertama, apakah sesuai dengan ekspektasi kita? Yang kedua, apakah yang kita tulis itu sudah keluar semua di dalam gambar tadi? Dan yang ketiga, bagaimana kualitas gambarnya? Nah, setelah kita beri penilaian, kita klik submit, maka pada saat itu juga kita langsung terima bayaran. Semudah itu, setiap hari, selamanya gratis. Ya, kita dapat itu. Ya, dan ini sebuah kesempatan yang luar biasa, ya, yang sangat luar biasa. Apalagi yang kita dapatkan, ya ini dengan gratis, ya. Yang kita dapatkan kedua, kita juga bisa dikasih sama dia T-flops, ya, yang dimasukkan dalam social media rewards, ya. Apa itu T-flop? Nah, jadi Zenkira ini teman-teman menyediakan satu fasilitas. Jadi kita disuruh men-sharekan tentang Zenkira di media sosial kita, ya. Media sosialnya lengkap, ya, mulai dari Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, dan blog. Ya. Kita bisa share tentang Zenkira di sana. Nah, kalau misalnya akun kita itu akun media sosial itu akun yang publik, ya, dan followernya ada, bukan kosong, ya, followernya ada sedikit aja, minimal itu kalau nggak salah cuma 300-an, ya, 300 follower udah boleh, itu kita nanti akan dapat T-flops, ya. T-flops itu adalah mesin, ya, adalah mesinnya. Jadi kalau kita udah dapat T-flop, maka kita bisa dapat token JLM bukan setiap hari lagi, tapi setiap detik kita dapat. Ya, setiap detik kita dapat karena mesin ini akan disewakan. Ya, jadi mesin yang harusnya kita beli itu sama Zenkira, kalau ada yang mau dapat dari social reward silakan, itu kita dikasih gratis. Ya, dan kita bisa dapat hingga 38 T-flops. Ya, yang sampai 38 T-flop, dan itu setara dengan $380. Karena per T-flop itu harganya $10. Ya, satu T-flop itu $10. Nah, jadi kalau kita bisa dapat dari seluruh media sosial, ya berarti kita dapat 38, itu besar sekali. Ya, itu besar sekali. Nah, ini yang kita dapatkan dari Zenkira. Apakah cuma ini aja? Bisa nggak kita dapat lebih banyak lagi? Ya tentu bisa, kalau nggak menarik Zenkira ini, ya. Nah, bagaimana caranya? Cara yang berikutnya adalah kita menjadi provider, ya, sehingga kita bisa dapat lebih banyak lagi. Ya. Nah, bagaimana cara jadi provider? Semua awalnya sama, ya. Yang pertama adalah Anda membuat akunnya Zenkira dengan gratis. Caranya bagaimana? Ya, sama. Saya ingatkan yang kedua, silakan minta link kalau Anda belum dapat link, minta link segera supaya Anda bisa membuat atau menikmati Zenkira Anda. Nah, yang kedua, nah di sini bedanya. Yang kedua, Anda memulai membeli, ya. Anda membeli mesinnya, Anda membeli computing power-nya. Dan ada pilihan paket yang begitu banyak supaya Anda bisa pilih mana yang cocok untuk Anda. Dan setelah Anda sudah mulai punya computing power, maka Anda bisa dapat bukan cuma token JLM setiap hari atau setiap detik, Anda juga akan bisa dapat USDT dari berbagai sumber program-program Zenkira. Ya, masih bingung? Santai aja, nggak apa-apa. Di awal semuanya pasti bingung, ya, karena ini sebuah teknologi yang baru. Sekarang mari kita lihat dulu paket-paketnya tadi, ya. Ada berapa paket, oke? Nah, yang pertama itu ada namanya dikenal dengan paket starter, ya, sesuai namanya. Ini paket permulaan, ya. Memulai itu pakai paket ini. Ya, paket ini itu dari 50 sampai $249 harganya. Ya. Dan di bawahnya Anda bisa lihat, ketika Anda punya paket ini, maka Anda pasti akan dapat setiap hari itu 0,23% dari nilai yang Anda bayarkan.
Jadi kalau Anda $50, ya berarti Anda dapatnya 0,23% dari $50. Kalau Anda ngambil yang $100, karena ini sampai 249, maka Anda dapat 0,23% setiap hari dari $100. Ya, atau kalau mau dihitung bulanan 7%, atau dalam tahunan itu 84% yang Anda terima. Paket yang kedua, nah ini paket dasarnya. Ya, jadi kalau udah coba-coba, nah sekarang paket dasarnya. Itu dimulai dari $250 sampai $499. Nah, mulai naik ini kita dapatnya setiap hari 0,26 ya. 0,26% per hari atau 8% per bulan atau 96% per tahun. Nah, yang berikutnya paket yang paling favorit ya, ini paket Pro ya. Ini paket Pro dari mulai 500 sampai $2.499 ya. Jadi dengan $500 kita udah bisa punya paket Pro, kita dapatnya 108% per tahun ya, atau per harinya 0,3% ya. Dan seterusnya ada paket-paket lainnya yaitu paket premium, paket master, paket superior, dan paket quantum ya. Dan seluruhnya semuanya juga bagi hasilnya berbeda-beda ya. Semakin tinggi pastinya semakin besar ya. Nah, dan ini semua begitu kita membeli paket, maka kontraknya berlaku hingga 4 tahun. Nah, menariknya teman-teman, paket manapun yang Anda pilih ya, maka itu kurang lebih setahun, di tahun pertama pokoknya ya, tahun pertama itu Anda udah balik modal sebetulnya ya. Nah, tinggal 3 tahun berikutnya itu profit kita sebetulnya ya. Ini tinggal 3 tahun itu kita dapat profit terus. Nah, inilah kehebatan dari Zenkira ya. Tapi tunggu dulu, bukan cuma ini, masih ada tambahan yang lain. Karena tadi ada namanya social reward. Kalau Anda share di media sosial, ya Anda dapat reward ya. Waduh Pak, saya nggak bisa nge-share-nya, nanti nulisnya apa, kontennya apa. Anda nggak usah mikir itu karena kontennya semua udah disiapin. Di sini kerjaan kita cuma copy paste aja, ya. Copy paste aja, kita udah beres. Nah, karena kita waktu di media sosial kita dibayar, maka kalau kita merekomendasikan Zenkira ke teman kita, ke kenalan kita siapapun dia, kita pun akan mendapatkan affiliate-nya ya, atau dengan bahasa lain dikenal dengan referral bonus ya. Kita akan dapat referral bonus dan ini tidak ada batasnya ya. Silahkan mau rekomendasi berapa aja boleh. Nah kan, nah berapa referral bonusnya? Nah, referral bonusnya teman-teman itu disesuaikan dengan paket yang kita ambil di awal. Ya, disesuaikan dengan paket yang kita ambil di awal. Jadi contohnya misalnya saya ngambil paket starter, berarti saya dapat referralnya 7%. Ya, saya dapat basic 8%, pro 9%, premium 10%, dan seterusnya. Ya, dan ini kita nggak dibayar dalam bentuk GLM, tapi kita dibayarnya dalam bentuk USDT. Dan pembayarannya dilakukan secara instan. Jadi begitu kita mereferensikan satu orang, orang tersebut dia langsung ngambil paket, maka saat itu juga kita akan dapat bonus referral kita, ya sekian persen. Nah, dan ini juga ada promo dari Zenkira bahwa kita dapat booster program 3%. Ya, artinya apa? Artinya referral kita ditambah 3% selama 15 hari pertama. Jadi khusus buat orang baru nih. Jadi orang baru 15 hari pertama dia dapat tambahan ya. Jadi kalau kita lihat tadi di sini ya. Jadi kalau starter itu yang harusnya dapat 7% referral ya, 15 hari pertama dia sama kayak premium, dapatnya 10%. Ya, kalau yang pro 9% dia dapat tambahan 3%, dia dapatnya kayak master 12%. Nah, itu besar sekali teman-teman. Ya. Karena beda 1% aja, kalau angkanya udah $1.000 itu udah besar, itu udah $10 itu. Ya. Jadi angkanya cukup besar sekali ya. Ini harus kita manfaatkan program booster ya. Nah, udah sampai di situ aja udah besar, tapi masih ada lagi. Kita masih dikasih bonus pertumbuhan. Apa maksudnya bonus pertumbuhan? Jadi kalau kita misalnya merekomendasikan si A dan si B dan si C dan si D misalnya. Dan ternyata A, B, C, D itu juga merekomendasikan banyak orang sehingga Anda memiliki komunitas yang semakin besar, semakin besar, semakin besar. Dan mereka semuanya atau sebagian dari mereka mulai membeli paket-paket tadi, maka Anda ditambah lagi berhak mendapat 7% sampai 16% dari pertumbuhan itu dan akan dibayarkan setiap minggu.
Jadi ini udah lengkap. Kita ada yang dibayar setiap hari, kita ada yang dibayar setiap detik, ada yang dibayar setiap minggu. Ya, ini lengkap dan ini besar sekali penghasilannya. Oke. Nah, sebagai contoh di sini kita ambil simulasi profit untuk seorang provider yang dia ngambil paket starter $50. Ya, kita hitung. Ya, yang pertama dia akan dapat dari autopilotnya yang jalan sendiri tadi, T-flopnya ya, dia dapat 5 T-flop karena dia $50, satu T-flop itu 10 ya. Jadi dia dapat 5 T-flop. Dari 5 T-flop mesinnya itu dia dapat 7%. Ya, tadi kita ingat ya, per bulan 7%. Jadi 7% dikali $50 itu $3,5 atau kurang lebih sekitar 5,8 token JLM per bulan. Kalau kita kalikan 30 hari, ya, itu kalau kita kalikan 4 tahun ya, berarti totalnya kan kontraknya 4 tahun ya, itu 278 ya JLM per 4 tahun. Itu dari autopilot. Yang kedua dari mana? Dari AI training ya. Kalau sudah $50 dia beli paketnya, maka dia dapatnya itu 0,3 JLM per hari. Per hari. Nah, kalau dia dikali 30 hari, maka dia dapat 9 JLM per bulan. Ya, kalau 9 JLM per bulan berarti dalam 4 tahun ada 432 JLM. Nah, ini kalau kita total semuanya ada 710 JLM dalam 4 tahun. Kalau kita estimasikan harga tetap, harganya nggak naik, harganya tetap seperti sekarang aja, maka dengan modal $50 dalam 4 tahun kita terima $426. Itu berapa persen itu? Ya, dalam 4 tahun. Padahal uang $50 ini atau kira-kira 750.000 itu dalam 4 tahun udah pasti habis. Jangankan 4 tahun, dalam sebulan aja habis kalau kita nggak kita investasikan ya. Kita pakai buat beli rokok, buat beli apa habis. Ya. Tapi kalau di sini dia bisa jadi berpuluh-puluh, beratus-ratus persen. Ya. Nah, tapi bagaimana kalau harga JLM-nya naik? Karena JLM ini dia diprediksi dia bisa naik bahkan sampai lebih dari $5-6 ya per satu JLM-nya. Ya. Nah, coba kita hitung kalau dia naik tapi nggak usah tinggi-tinggi. Kalau kita hitung dia cuma naik di $3 aja, berarti kita udah dapat $2.000 lebih. Ya. Atau kalau mau dipresentasekan itu antara 850% sampai 4.200%. Ya, dari uang $50 bisa jadi kita dapat keuntungan 850% sampai 4.200%. Dan itu belum termasuk social reward, belum termasuk bonus referral, dan belum termasuk bonus pertumbuhan. Ya, itu pasif aja dapatnya segitu. Oke ya. Nah, sekarang kita coba ya dari yang paket yang berikutnya yaitu paket Pro 1000, yang $1.000 dia. Nah, kalau $1.000 dari autopilotnya dia dapat 9%. Kalau kita kalikan 1.000 berarti $90 dia dapat per tahun atau per bulan, atau kalau kita hitung berarti 158 token JLM per bulan. Dalam 4 tahun berarti jadi 7.700 token JLM. Itu baru dari autopilot. Dari AI trainingnya itu dia dapat 3 JLM per hari. Berarti dalam sebulan dia dapat 90 JLM. Atau dalam 4 tahun dia dapat 4.300 JLM. Kalau kita total ya, ini ada 12.000 JLM dalam 4 tahun. Kalau harganya nggak naik, masih tetap aja, berarti dengan modal 1.000 kita dapat untung sampai $7.226. Tapi kalau naik sama kayak tadi aja, $3 aja, itu dengan modal 1.000 kita dapat $36.000. Ya, angka yang sangat wow sekali. Ya, nah ini yang bisa saya sharingkan kepada teman-teman kita pada malam hari ini. Dan kita ada promo ya, promonya itu adalah ada 3 ya, promo untuk dapat T-flop, promo bulan Ramadan, dan sebentar lagi di malam hari ini kita akan kumpulkan, nanti bisa dikumpulkan di Zoom ini, atau kalau mau lebih rapi lagi nanti dikumpulkan langsung di WA aja, langsung ke siapa yang mengenalkan Anda masing-masing, supaya nanti nggak ada yang double dan tidak ada yang tertinggal. Jadi teman-teman, selamat datang di Zoom ya, dan mari kita bersama-sama mendukung revolusi AI untuk bisa menembus batas teknologi di
masa depan. Ya, kira-kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Erdin. Dan kabar baiknya, ya, kita yang berada di sini saat ini masih punya kesempatan 1 hari 2 hari ya, Pak Hanif, untuk bisa mendapatkan reward ya selama Ramadan ini. Dan tadi kita sudah lihat juga di chat dari Kaira ini apa saja rewardnya ya, kemudian siapa saja yang bisa mendapatkan reward itu sudah dirinci di sini ya. Nah, Bapak Ibu tentu bisa menghubungi ya orang yang mengundang Bapak Ibu pada malam hari ini ya untuk mendapatkan informasi lebih jelas. Baik, kita masuk sesi kedua ya, silakan yang mau bertanya dari apa yang disampaikan oleh Pak Hanif tadi, atau mungkin ada satu hal yang menjadi ganjalan kepenasaranan gitu ya, silakan bisa open mic langsung ya agar lebih efektif, atau misalkan kalau ada masalah dengan audio silakan juga via chat boleh ya. Saya lihat ada beberapa yang baru hadir di malam hari ini ya, pertama kali. Silakan. Ya. Buat yang baru hadir juga, kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang jelas tentang Zenkira, silakan ya. Kita malam ini apa yang mau ditanyakan kita bahas. Nanti, dan ini sebagai tambahan setelah Lebaran ya. Setelah Lebaran mungkin waktunya juga bisa lebih banyak. Nanti kita di setelah Lebaran kita punya meeting-meeting yang seru juga ya. Di mana nanti ada meeting-meeting strategis ya. Bagaimana dengan $50 itu kita dengan modal cuma $50 itu kita bisa dapat sampai di atas 10.000 ya. Itu nanti ada strategi-strateginya dan juga bagaimana cara-cara hitungnya nanti semua ada. Itu pasti seru nanti. Silakan kalau ada yang mau tanya ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Saya lihat di sini juga ada beberapa teman lama ketemu kembali ya. Ada Bung Haryanto ya. Pertama kali. Bu Oci, silakan Bu Oci. Iya, Pak Kang Endi sama Pak Adit, selamat malam semuanya. Ada beberapa teman banyak yang bertanya, apakah ini apa namanya money apa sih? Money Money game ya, game. money game gitu. Terus Ya. bedanya di mana sama multi level, dia bilang gitu. Nah, itu aja sih Pak, kebanyakan banyak bertanya seperti itu. Mungkin bisa lebih jelas karena ini banyak yang baru ya. Dari tim saya banyak banget ini masuk gitu. Oke. Ya, bagus ya Terima kasih, Pak. pertanyaannya ya. Jadi tadi kalau dari pertanyaannya Bu Oci, teman-teman ya, itu ada tiga kata ya. Ya, apa bedanya yang satu Zenkira ini dengan money game, ya toh, money game, atau dengan multi level. Nah, ini tiga nih. Ada Zenkira, ada money game, ada multi level. Nah, saya mulai dulu dari multi level, ya. Jadi kalau multi level itu teman-teman, kita itu membeli produk, ya. Jadi ada produknya biasanya itu. Nah, setelah kita membeli produk, kita ngajak orang untuk beli produk. Ya, selama kita belum berhasil ngajak orang beli produk, ya, maka kita nggak dapat apa-apa. Ya, kita cuma punya produk di rumah kita. Ya, cara lainnya adalah kita harus menjual produk itu. Ya kan? Nah, tapi kalau menjual produk, ya kita harus menjual produk. Berarti kalau misalnya satu produk itu untungnya 100.000, saya harus jual berapa produk supaya saya bisa mendapatkan penghasilan yang cukup. Ya. Nah, kalau saya minta saya setiap bulan misalnya dapat income 5 juta, berarti saya harus jual berapa produk itu per bulan. Ya, nanti bulan depan ya begitu lagi. Ya. Nah, caranya supaya saya nggak jualan, saya harus merekrut banyak orang, ya, yang orang itu juga semuanya mau beli produk. Ya,
Memang sih bisa. Saya ngerekrut misalnya, dan saya pernah merekrut sampai ratusan orang, ya. Saya pernah punya jaringan yang begitu besar, ya kan? Dan mereka semuanya itu sudah rekrut dan saya dapat duit. Iya. Tapi orang-orang yang saya rekrut tadi apakah semua dapat duit? Ya, jawabannya tidak. Ya, karena mereka juga harus melewati apa yang sudah saya lewati, kan begitu kan ya? Ya kan? Nah, jadi akhirnya seperti itulah multi level. Yang kedua adalah money game. Nah, money game ini banyak model-modelnya ya. Tapi saya nggak bisa jelasin semuanya karena banyak sekali ya modelnya. Salah satunya modelnya adalah ya kita disuruh investasi bla 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 bla, tapi investasi kita tidak bisa kita tarik. Ya, itu salah satu modelnya. Yang kedua modelnya adalah investasinya itu besar-besaran dan bonus referralnya besar-besaran. Ya, jadi orang diajak main sampai puluhan ratusan juta, terus yang mengajak itu tadi dapat 30% misalnya. Ya, jadi sekali hit dia dapatnya besar. Ya, seperti itu. Yang ketiga, kadang-kadang kalau di dunia seperti blockchain ya dan kripto, itu dia main di token-token yang tidak jelas, tokennya cuma ada di tempatnya dia, nggak dijual di mana-mana, ya kan? Sehingga ketika kita udah invest di sana, selesai. Kalau dia tutup, ya selesai. Itu adalah bisnis online atau BOBO itu, atau money game ya, istilah lainnya. Ya. Nah, kalau di Zenkira, siapapun orang yang kita rekomendasikan, atau bahasanya kalau saya mau ikut bahasa multi level tadi ya, yang kita ajak mereka ke Zenkira, baik mereka pasif pun mereka dapat duit. Ya, jadi nggak nunggu mereka sampai bisa merekrut ratusan orang, enggak, dia bisa dapat duit. Bahkan masih baru daftar gratis saja udah dapat duit tiap hari. Ya. Nah, sehingga kita juga enak waktu ngomong sama orang, kita cukup pede, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini Anda bisa melakukan withdraw karena withdrawnya syaratnya hanya $10. Jadi kalau saldo kita di wallet kita sudah $10, itu udah bisa ditarik. Ya, udah bisa ditarik. Dan nanti ada cara penarikannya akan diajarkan, itu mudah sekali, ya. Yang dibutuhkan cuma ketelitian, tapi caranya mudah sekali. Ya. Nah, yang berikutnya tokennya itu pakai token GLM yang sudah dikenal di mana-mana. Ya, sehingga kita dari dalam Zenkira ini, kalau kita mau menarik aset kita bisa menariknya sebetulnya nggak harus jadi USDT. Kita bisa nariknya dalam bentuk token GLM, itu langsung kita tarik juga bisa. Karena token ini sudah dikenal. Ya, tapi Zenkira juga menyediakan fitur swap. Ya, nah ini hebatnya Zenkira ya. Kita dikasih fitur swap di dalam platform agar kalau kita nggak punya atau kita nggak mau bayar mahal karena dia pakai jaringan Ethereum, kita bisa pakai jaringan-jaringan lain yang biayanya murah-murah. Ya, nah dan yang berikutnya, GLM ini bekerjanya itu di Golem Network, dan Golem Networknya bisa kita cek, gitu loh. Bisa kita cek, memang betul-betul ada Golem itu. Bahkan research yang dilakukan di dalam Golem itu bukan cuma satu research, banyak. Ya, kalau teman-teman perhatian di dalamnya websitenya Golem, itu ada research tentang bagaimana kehidupan ini dimulai di muka bumi. Coba bayangkan, itu strain datanya itu berapa besar. Ya, dia bikin modulasi bagaimana diperkirakan dengan, dan dia bikin gambar digitalnya mulai kehidupan di dalam bumi, ya. Dan itu ada satu lembaga yang namanya Alchemy, itu terkenal di dunia. Dia melakukan risetnya itu di dalamnya jaringan Golem. Kenapa? Karena dia butuh komputasi yang besar. Ya, dia pakai di Golem aja karena tinggal sewa, dia nggak perlu beli. Ya. Nah, yang terakhir, CEO dari Zenkira ini itu nanti akan berkunjung ke Indonesia. Kalau nggak ada perubahan, itu jadi kurang lebih di bulan Juni. Ya, kita bisa ketemu langsung. Memang sih rencananya mau diadakan eventnya itu di Bali.
ya. Nanti mau diadakan eventnya itu di Bali supaya seru lah, begitu ya. Nah, tapi nanti kan teman-teman bisa, mungkin ada temennya yang bisa hadir kalau misalnya memang nanti fix di Bali ya, itu kan bisa tanya langsung, ya, bisa tanya langsung. Dan sebentar apa namanya, Zenkira itu platform yang Anda pakai sekarang itu bukan yang sudah final ya. Maksudnya bukan ya cuma itu Zenkira, bukan. Zenkira masih ada tambahan project lagi buat kita. Gitu. Jadi yang kita terima sekarang ini itu nanti masih ada tambahan lagi. Ya, nanti ada project baru. Semakin besar komunitas kita, maka Zenkira bisa menjual komunitas ini kemana-mana dan kita bisa dapat duit dari deal-deal itu. Tambahan lagi, dapat tambahan lagi, dapat tambahan lagi. Ya. Nah, jadi Zenkira ini butuh kita, ya, karena dia butuh punya komunitas yang besar, dia butuh kita, dan kita juga butuh Zenkira. Ya, nah itulah terjadi simbiosis seperti itu sehingga bisa dapat keuntungan yang besar. Kira-kira itu Bu Oci. Ya, baik. Terima kasih Pak Hanif atas masukannya. Terus Ya, sama ini Pak, kadang gini, mereka silakan. bilang, oh ini ya apa namanya, kripto-kripto gitu ya katanya gitu kan. Saya bilang, ya masih agak rancu juga gitu karena kan memang kita ada bolongnya itu kan kayak semacam digital juga gitu ya Pak ya. Nah itu penerangannya kemarin gimana tuh Pak? Oke, jadi gini, memang saya juga ditanya begitu sama beberapa rekan saya yang baru pertama kali dengar tentang Zenkira. Dia bilang, oh ini kriptoan itu ya? Saya Ya, jawab begini, oh trading, oh bukan, ini bukan trading. Saya nggak suka trading. ya, Karena kalau trading kripto yang terkenal sekali di Indonesia itu trading. Trading itu bisa dibilang ya mohon maaf ya, tidak ada orang yang bisa menebak. Kan itu kan main tebak-tebakan itu. Kapan harga murah kita beli, ya atau kapan harga tinggi kita jual. Nah, sekarang siapa yang bisa menentukan bahwa besok pasti naik? Ya, nggak ada, gitu loh. Makanya di Zenkira kita nggak ada trading. Jadi kalau yang dimaksud kriptoan itu nggak ada di kita. Nah, gitu aja jawabnya. Karena memang Bu Oci yang terkenal itu adalah trading. Gitu. Orang diajak beli token baru atau diajak trading di mana. Nah, nanti habis itu harganya turun, ya mau gimana? Siapa yang tanggung jawab? Ya nggak ada karena itu pasar. Ya, karena itu adalah pasar. Nah, tapi kalau ada orang yang memang suka trading, jiwanya jiwa trading, ya monggo silakan. Ya. Nah, cuman rumusnya memang trading itu semakin besar modal Anda, maka kemungkinan Anda dapat besar, nah itu ada. Tapi kalau kita main modalnya $50, ya, trading, wah ya nggak dapat apa-apa itu. Ya, $50 dapat apa coba? Ya, nggak dapat apa-apa, harus modal besar. Nah, di Zenkira kita memberi peluang yang lebih luas. Hanya dengan mulai $50 aja, itu udah bisa dapat besar. Ya, itu udah bisa dapat besar. Ya, nah di sini ada rekan-rekan saya juga yang hadir di malam ini. Ya, nanti dia juga beliau akan setelah Lebaran ya, kita nanti akan ada training bagaimana cara dari $50 aja saya bisa dapat yang terbesar. Itu gimana caranya? Nah, itu ada. Jadi itu Bu Oci. iya Pak. Makasih Pak informasinya. Cukup sekian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Oke, terima kasih terima Bu kasih Bu Oci. Oci. Ya, ada pertanyaan di chat Pak Hanif dari Pak Musahlan. Bisa scam nggak katanya? Oke, pertanyaannya bisa scam nggak? Ya, oke ya. Gini aja dulu. Kira-kira kalau ada perusahaan yang scam, ini saya mau jawab normatif aja ya. Kira-kira kalau ada perusahaan yang scam, itu perusahaannya untung atau enggak? Saya nggak ngomong orangnya ya. Kalau membernya udah pasti rugi semua. Tapi perusahaannya itu untung apa enggak? Untung dikit. Perusahaannya untung dikit. Untung banyak. Ya, perusahaannya untung berlipat-lipat. Ya.
Jadi kalau ada scam, biasanya scam itu dia ngasih janji-janji manis di depan, ditunggu sampai duit yang masuk itu miliaran, ya toh? Nah, dia kabur. Itu scam. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di Zenkira ini ada kemungkinan nggak dia bisa scam? Karena kita langsung dapat, uangnya langsung bisa kita tarik. Ya kan? Uangnya langsung bisa di withdraw. Ya. Dan investasi paling kecil cuma $50. Ya kan? Jadi kalau dia mau kabur, mau scam, ya mungkin dia butuh masih setahun-setahun lagi lah. Ya, kalau mau scam beneran ya. Setahun lagi. Padahal ownernya itu lagi mau nambahkan project buat kita. Dan ketika jumlah member di Indonesia ini sudah mencapai berapa waktu itu ya, 10.000 member di Indonesia, dia langsung mau turun, mau ngurus legalitasnya di Indonesia. Dan itulah kenapa dia benar-benar mau datang dan mau ketemu sama kita di tahun ini. Nah, jadi yang saya lihat ya, memang Zenkira ini dari awalnya itu sudah tidak, memang nggak punya niatan untuk scam. Ya, beda dia. Beda. Di sini kalau kita mau daftar lebih dari satu akun, oh tidak disarankan. Gitu, tidak disarankan. Tapi kalau di tempat yang scam-scam itu, oh malah disarankan. Mau dapat besar, Anda daftar. Lebih dari satu akun. Setiap akun Anda injek $10.000. Kan gitu. Bahkan sampai ratusan juta. Nah, gitu jadi. Jadi memang apa namanya? Kita harus smart ya untuk ngelihat mana yang punya potensi scam dan mana yang tidak punya potensi scam. Mana yang kelihatan dia memang niat ya, niat membangun sesuatu, mana yang dia cuman gitu-gitu aja. Ya. Dan satu lagi, Zenkira ini didirikan di mana? Di negara mana? Ada yang ingat? Di Rotterdam, Nederland. Ya, di Belanda ya, di Rotterdam ya. Nah, sebentar lagi ini Zenkira akan buka cabang di Turki. Ya, dia akan buka cabang di Turki. Ya. Nah, jadi jauh kita dari scam, kita jauh. Silakan. Oke, terima kasih Pak Hanif penjelasannya. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Saya cek di kolom chat. Saat ini saya daftar dengan akun gratis. Apa ada batasan waktu untuk top up untuk membayar $50? Nah, sebetulnya ini adalah salah satu jawaban terbaik untuk masalah scam. Ya, karena di Zenkira, teman-teman semua, nggak ada batasan. Ya, Anda mau daftar, mau gratis terus ya silahkan. Ya kan? Cuman syaratnya satu, jangan lupa teman-teman yang lain, ajak juga dia biar menikmati gratisnya. Ya, bahkan Anda bukan cuma dapat dari AI training, Anda bisa punya kesempatan dapat develop dari social media rewards-nya. Nah, yang gratis saja dapat karena memang real teman-teman. Di luar sana itu dibutuhkan orang untuk mentraining AI. Nah, ini diakomodir sama Zenkira, dibagiin ke kita. Ya. Jadi dibayarnya berapa, sebagian masuk Zenkira, sebagian masuk ke kita. Ya, lah kalau yang gratis saja boleh masuk tanpa batas, masa mau scam dia? Ya, nah, kira-kira begitu. Oke, saya cek. Hanif, Nah, nanya lagi Jangan boleh Bu nggak? Oci. boleh, Ya, boleh, Jangan, boleh. jangan bosan ya Pak ya. oh enggak, justru Bu Oci ini paling aktif, enak. Di kadang kita dapat insight juga dari Bu Oci. Tanya, kalau misalnya yang social reward itu kan kita udah apa namanya share, terus udah gitu udah dapat reviewan ya Pak, terus udah gitu dapat apa
rewardnya. Nah, setelah dapat reward itu kita berapa kali untuk share ke FB-nya lagi? Apa udah sekali, terus kita sosmed yang lain gitu? Gimana tuh, Pak? Ya, betul, betul seperti itu Bu Oti. Jadi kalau sudah kita di-approve di FB, ya udah berarti FB udah nggak bisa lagi. Oh, gitu. Ya, jadi tinggal kita persiapkan apa namanya? Kita persiapkan akun kita yang lain. Yang lain. Ya. Ya toh? Nah, tapi teman-teman, untuk social media rewards ini santai aja. Maksud saya itu gini. Salah satu syarat dari social media reward itu akun media sosial kita minimal usianya 1 tahun. Ya, sedangkan kita di Zenkira ini bagi mereka yang berbayar itu kan ada kontrak 4 tahun ya. Ya, sedangkan buat yang gratis itu nggak ada batasnya. Sehingga kalau kita memang belum punya akun media sosial, ya kita buat mulai sekarang. Supaya tahun depan bisa kita daftarin. Kan gitu. Nah, kalau kita belum ada followernya, ayo kita belajar gimana cara nambah follower. Ya, karena teman-teman yang butuh follower itu bukan cuman kita loh. Ya, di Instagram itu yang butuh follower banyak. Ini saya ambil contoh Instagram aja. Kalau kita follow seseorang, ya, maka 80% orang itu akan follow back. Ya, 80% dia akan follow back kita. Kenapa dia follow back kita? Supaya kita tidak men-unfollow dia. Ya, jadi sama-sama follow. Nah, berarti kalau saya bisa memfollow 300 orang dalam 1 bulan, karena itu cuma klik-klik follow aja kan ya. Ya, cari follow, klik follow, di follow back, maka dalam waktu 2 bulan saya udah 300 follower. Ya kan? Dan setelah itu bisa kita ikutkan di social media reward-nya. Ya, jadi yang belum dapat social media reward nggak apa-apa, nanti kita masih bisa nguber untuk bisa dapat social media reward itu. Ya. Lumayan itu memang. Baik, Pak Hanif, makasih banyak informasinya. Sama-sama, Bu Oci. Ya, Assalamualaikum. Silakan. Pak Musahlan udah open mic, silakan. Barangkali mau bertanya. Ada 2 nih yang open mic, silakan. Kalau memang mau bertanya langsung boleh. Halo malam, izin bertanya bisa Pak? Oke, silakan Pak. Oke, selamat malam sebelumnya. Nah, kebetulan ini kan saya ini kan salah satu dari korban Ponzi ya, gitu. Jadi agak sedikit wanti-wanti juga kalau mengenai investasi nih. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, berarti ini confirm ya, kalau kita ikut, anggaplah modul gratis dulu tuh kita bisa menghasilkan dari sini. Itu yang pertama. Yang kedua, kayaknya pernah dibicarakan kalau misalnya kita invest $50 itu jangka waktunya 4 tahun, dan tetapi itu tidak bisa ditarik karena itu merupakan penyewaan apa kalau nggak salah begitu. Nah, bukti kalau misalnya kita menginvest itu kita dapat dari segi apanya? Apakah kita ada invoice-nya atau apanya? Itu yang kedua. Yang ketiga, di sini kan kita kan mentraining AI ya. Apakah hanya dengan modal mengetik prompt saja itu cukup gitu untuk trainingnya gitu? Bukti lanjutannya hasil dari training kita tuh apa itu bisa dibahas lebih lanjut nggak? Mungkin itu dulu deh. Mohon dibantu infonya. Terima kasih. Oke, yang pertama sudah confirm kalau yang gratis itu bisa dipakai selamanya, ya itu sudah confirm. Terus yang kedua tadi mengenai invoice, betul ya? Iya betul. Ya. Invoice dari pembelian itu atau bukti kalau kita tuh sudah melakukan pembelian gitu, alatnya ada gitu. Oke. Jadi kalau bukti yang itu di dalam platform kita, di dalam menu itu di sana ada menu history, ya. Mungkin menu ini jarang ada yang buka ya. Karena yang kita buka tiap hari cuma AI training, pokoknya dibayar selesai. Ya. Nah, tapi di sana ada menu namanya history.
Di situ setiap pembelian kita dicatat dan ada buktinya bahwa kita sudah membeli, dan karena dia 4 tahun maka tercatat tanggal pembeliannya. Ya, karena contohnya begini, saya sekarang beli yang $50, ya. Nanti 2 bulan lagi saya beli lagi, saya nambah lagi jadi 250 misalnya. Nah, itu di historinya dicatat yang 50 itu sekarang, ya toh, per tanggalnya sekian, nanti yang 200, yang sisanya yang 200 itu ada di tanggal sekian. Sehingga nanti waktu 4 tahun, ya, yang habis pertama itu yang pertama. Yang kemudiannya itu berarti masih ada waktu 2 bulan lagi. Ya, itu tercatat di dalam platform kita, Pak Kur. Ya. Nah, itu seperti itu. Apalagi tadi yang ketiga, kayaknya ada 3 deh, Pak Erdin. Yang katanya nggak bisa ditarik sampai 4 tahun. Oh, oke. Nah, ya itu dia. Jadi memang bukan nggak bisa ditarik, karena ini bukan investasi model deposito, ya. Tapi investasi kita kan membeli T-flops, ya. Nah, membeli mesinnya disewakan. Makanya dicatat, yang tercatat di dalam platform kita adalah berapa T-flop yang kita beli dan tanggal berapa kita belinya. Ya, itu aja yang tercatat. Nah, tapi kan kita nggak perlu nunggu 4 tahun, karena dari seluruh paket itu tidak ada yang balik modalnya harus 4 tahun, nggak ada. Ya, balik modalnya rata-rata itu setahun, bahkan banyak yang cuma beberapa bulan udah balik modal dengan posisi pasif. Ya, tapi kalau posisi aktif ya cuma 1 bulan udah balik. Ya, nah jadi kita memang tidak bisa menarik, ya, investasi kita karena dia berupa mesin dan disewakan, tapi di sisi lain kita dibukakan fasilitas untuk bisa mendapatkan hasil lebih, supaya kita nggak perlu mikirin lagi duit kita yang kita taruh itu, gitu loh, ya. Karena dari itu biarkan dia muter terus dapat kita, ya toh, tapi kita dibukakan channel-channel lain, ya, misalnya dari referral bonus, misalnya dari bonus pertumbuhan, supaya kita bisa dapatnya bahkan lebih besar dari uang yang kita investasikan, ya, yang kita buat beli mesin tadi. Nah, kira-kira begitu, Pak Kur. Oke, siap, Pak. Nah, terus kalau untuk model prompt-nya itu, training AI-nya itu? Oh, betul. Nah, jadi gini, training AI itu ada berapa tahap, ya. Tahap yang pertama yang kita dapat sekarang yang sudah ada di dalam platform kita itu adalah model gambar. Kita menulis sesuatu, oleh si AI diterjemahkan dalam bentuk gambar. Ya. Nah, kalau gambarnya sudah keluar berarti AI itu ngerti yang kita tulis. Ya, tapi kita juga harus tahu bahwa kadang AI itu nggak ngerti beberapa kata. Saya pernah nyoba kata-kata sarung. Ya, seorang ayah dan anaknya pakai sarung berjalan di sebuah taman, itu nggak bisa, nggak ngerti AI-nya sarung itu. Akhirnya dibuat sama dia gamis. Ya, nah jadi memang AI belajar dari situ. Dia ngumpulin kata. Setiap kata itu sama dia nanti dicarikan pasangannya dari seluruh database yang ada, untuk dia bisa mengetahui dan memahami sarung-sarung itu atau kata-kata itu tadi apa aja. Nah, nanti berikutnya kita bakal dapat lagi nih. Kalau jumlah kita nanti sudah mulai nyampe ribuan, ya, dan itu tidak peduli itu gratis atau berbayar, pokoknya kita udah ribuan. Nanti kita bisa ada perusahaan mau bikin aplikasi. Kalau sekarang kan kita masih pakai versi web, ya. Nanti bakal ada versi aplikasi, dan ketika ada versi aplikasi nanti ada job lagi, kita dapat tugas lagi, tugas AI lagi, dan kita belum tahu modelnya apa. Apakah modelnya sama, gambar juga, ya toh, atau modelnya lain lagi nanti kita nggak tahu, karena AI itu belajarnya seperti itu, Pak. Memang seperti itu AI itu belajarnya. Oke, siapa? Mungkin boleh nambah satu lagi, Pak, ya. Bapak bilang kan kalau kantor itu kan rencana ada di Turki, ya. Nah, kalau untuk perwakilan yang di Indonesia atau Jakarta gitu, ada nggak Pak PIC-nya gitu? Ya, betul. Nah, jadi tadi udah saya sempat singgung sedikit tadi, Pak Kur. Ya, kita kan mau perusahaan itu mau bikin
kantor perwakilan di Indonesia, tentu ada pertimbangannya. Pertimbangan yang paling utama atau yang paling gampang adalah ada berapa sih orang Zenkira di Indonesia ini. Nah, kalau emang jumlahnya sedikit sekali ya biar dia menginduk langsung ke Belanda atau menginduk ke Turki, salah satu mana yang paling dekat. Nah, tapi ketika kita sudah nyampe 10.000 di Indonesia ini, maka kita akan punya perwakilan sendiri di Jakarta. Ya, nanti bakal diurus semua itu legalitasnya. Bahkan saya juga sudah mengajukan supaya Zenkira memiliki bukan cuma kantor, tapi memiliki data center di Indonesia. Ya, karena menurut pertimbangan saya, kalau sewa gedung atau apa itu masih lebih murah di Indonesia dibanding di Eropa. Ya, nah makanya saya mengajukan itu ke mereka. Jadi memang target kita ada kantornya Pak Kur. Tapi ya nunggu jumlah member ya, nunggu jumlah member. Oke, siap Pak. Sebentar itu dulu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Kur. Oke, silakan. Ada pertanyaan lain? Sorry. Sepertinya di chat juga sudah terjawab ya. Ya, sudah Pak Hanif tadi. Oke. Nah, jadi teman-teman, ini sekarang kita di tanggal 8 ya. Jadi terakhirnya itu adalah tanggal 10 malam. Ya, 10 malam kalau ada yang masih kurang khususnya untuk yang pertama ya, yang sponsori 20 gratis ya. Yang sponsori 20 orang gratis kalau masih ada waktu. Kalau dikirimkan nanti siapa yang berhasil sponsori 20 gratis ya, 20 akun gratis ya, itu segera dikirimkan email dan username-nya maksimal di tanggal 10 malam itu berarti apa? Oh, 10 udah lebaran ya? Udah lebaran tanggal 10. Oh, berarti tanggal 9 malam. Tanggal 9. Ya, tanggal 9 malam. Ya, besok malam berarti ya. Ya, jadi pas malam takbiran kirimkan email dan username Anda ya, karena itu langsung nanti bakal kita buatkan filenya, kita kirimkan dan nanti file itu akan dibuka lagi ya waktu kita Zoom berikutnya setelah Lebaran, sekaligus nanti akan dibagikan rewardnya. Kira-kira begitu. Kayaknya cukup gitu Pak Erdin. Baik, terima kasih Pak Hanif. Terima kasih juga semuanya yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya juga. Saya ingatkan lagi untuk yang belum punya akun di Zenkira, silakan minta link khusus pendaftaran Anda dari orang yang menginformasikan Zenkira kepada Anda ya, agar bisa segera mulai berpenghasilan ya. Karena kabar baiknya di Zenkira walaupun masih akun gratisan kita tetap menghasilkan, dan saya pun memulainya dari akun gratisan terlebih dahulu ya. Selama seminggu kalau nggak salah saya akun gratisan dulu. Nah, setelah merasakan hasilnya baru upgrade. Nah, silakan dibuktikan sendiri ya. Dan jangan lupa bagikan kabar baik ini, karena siapapun bisa gabung tanpa mengeluarkan uang sepeser pun terlebih dahulu ya. Kecuali kalau ingin penghasilan yang lebih besar, barulah kita tentunya menginvestasikan untuk beli computing power. Terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa di Zoom berikutnya setelah Lebaran. Selamat malam.